saya belum melihat report dari UCCRP ini ya potensial untuk bisa menjerat mantan Presiden Jokowi. Jangan coba-coba untuk main perkara di KPK, itu yang pertama gitu ya. Nggak usah misalnya ya nanti untuk biar Mas Didit jadi presiden gitu ya, enggak lah. Nggak usah meniru Pak Jokowi ke Pak Gibran, nggak usah. Tribuners program Tribun Fokus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Tribuners sebuah organisasi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau CCRP memasukkan nama Presiden ke-7 Joko Widodo dalam nominasi tokoh terkorup. Masuknya Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup di dunia ini menuai polemik. Beberapa pihak ada yang membantah dan mempertanyakan rilis dari OCCRP, namun sebagian lagi mendorong penegak hukum untuk bisa membuktikan tudingan OCCRP terhadap Jokowi ini. Di sisi lain, OCCRP mengatakan mereka tidak memiliki bukti yang cukup terkait Jokowi korup ini untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli di sana mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan membantu melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tribun Fokus hari ini akan membahas hal tersebut. Tribuner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM ada Pak Zainur Rohman. Pak Zainur, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini. Selamat siang Mbak Nila. Baik, ini sedang ramai di awal tahun 2025, Pak Zainur. Bagaimana kemudian nama Presiden ke-7 Joko Widodo kemudian disematkan masuk dalam nominasi Presiden atau pemimpin terkorup dari salah satu lembaga yang berdomisili di Belanda begitu ya, OCCRP. Bagaimana sebagai pengantar Pak Zainur melihat ini, Pak? Ya, ini lembaga swadaya masyarakat ya, terdiri dari para jurnalis, para akademisi, para aktivis yang membuat proyek pelaporan untuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Nah, yang perlu diketahui adalah betul bahwa mantan Presiden Jokowi itu masuk dalam nominasi ya. Nah, nominasi itu dilakukan secara terbuka menggunakan metode secara online oleh warga di dunia maya. Hmm. Nah, kebetulan Presiden Jokowi itu dinominasikan oleh terbanyak ya dari sisi masyarakat gitu ya. Jadi yang menominasikan Presiden Jokowi ini jumlahnya terbanyak dibandingkan finalis-finalis yang lain gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa nominasi ini bersifat terbuka. Siapapun bisa menominasikan dan dinominasikan. Nah, kenapa Presiden Jokowi ini, mantan presiden ya, ini dinominasikan oleh begitu banyak orang? Karena mantan Presiden Jokowi ini dianggap ya menghancurkan agenda pemberantasan korupsi, khususnya adalah melemahkan institusi pemberantas korupsi yang bernama KPK. Hmm. Apa buktinya? Revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang 19 2019. Secara kuantitatif, saya yakin pendukung Jokowi juga tidak akan bisa bantah bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia itu 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mandek. 2014 itu datanya adalah 34/100, 2023 itu juga 24/100, 34/100. Artinya selama di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mengalami stagnasi dalam pemberantasan korupsi. Nah, itu soal agenda pemberantasan korupsi yang dibonsai oleh mantan Presiden Jokowi. Yang kedua adalah yang menominasikan mantan Presiden Jokowi ini berpendapat bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk terus mempertahankan terah kekuasaan politiknya, yaitu ketika di tahun 2023 dan tahun 2024, Presiden Jokowi menggunakan berbagai cara untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dan kemudian menggunakan perangkat negara untuk meloloskan eh, nominasi yang tersebut ya. Akhirnya kemudian MK betul-betul memberi hadiah kepada
Jokowi, Gibran yang sebenarnya awalnya belum memenuhi syarat karena masih di bawah umur, tetapi kemudian bisa diloloskan. Nah, ketika sudah menjadi cawapres, instrumen yang digunakan oleh mantan Presiden Jokowi itu juga instrumen negara, ada instrumen aparat, ada instrumen bansos, dan instrumen-instrumen lain. Nah, ini dianggap oleh yang menominasikan sebagai bentuk tindak korup. Tetapi mungkin bukan merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi ini adalah satu bentuk penyelewengan kekuasaan yang menurut term internasional itu juga merupakan satu bentuk situasi atau perbuatan korup yang bisa jadi bukan merupakan term pidana. Jadi pengertian korupsi itu secara sederhana adalah penyelewengan kekuasaan. Tetapi kalau penyelewengan kekuasaannya itu terkait dengan uang, maka kemudian itu menjadi tindak pidana korupsi. Jadi yang kemudian diangkat oleh yang menominasikan mantan Presiden Jokowi kurang lebih adalah bagaimana mantan Presiden Jokowi selama berkuasa itu kemudian menghancurkan agenda pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah menggunakan kekuasaannya untuk terus mempertahankan kekuasaan keluarganya. Ya, kita lihat di Sumatera Utara berhasil, ya, yang tadinya Kaisang mau dicalonkan tetapi ya karena waktu itu putusan MK-nya kemudian tidak apa namanya tidak memberi ruang karena ada gerakan penolakan yaitu peringatan darurat gitu ya. Kemudian akhirnya Presiden Jokowi hanya berhasil mendapatkan anak dan menantunya sebagai wapres dan juga gubernur terpilih. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa ini organisasi internasional yang berbentuk civil society, OCCRP ini. Boleh nggak dianggap silahkan, tetapi ya organisasi ini diperhatikan oleh masyarakat seluruh dunia, gitu ya. Orang Indonesia, apalagi pendukung-pendukung mantan Presiden Jokowi, nggak usah menganggap nggak apa-apa gitu. Tapi orang luar negeri ini membaca. Ini satu organisasi yang sudah 13 tahun mengeluarkan rilis pemimpin-pemimpin terkorup di dunia gitu ya. Jadi menurut saya ini satu bentuk pukulan telak bagi mantan Presiden Jokowi. Ini menjadi pelajaran penting bagi politisi di Indonesia bahwa perilaku-perilaku korup meskipun mungkin tidak memenuhi unsur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dicatat oleh dunia internasional. Ya, mantan Presiden Jokowi ini kalah dengan Bashar al-Assad ya. Kemudian Bashar al-Assad menjadi juara karena ya korupnya tidak hanya sekadar dalam arti penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga sampai kepada menggunakan uang negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Misalnya ada informasi ketika terakhir menjabat pun Presiden Bashar al-Assad, Presiden Syria itu kabur ke Rusia dengan membawa harta yang kemudian itu diduga adalah dari hasil korupsi. Diduga harta itu ada dalam bentuk uang tunai, ada dalam bentuk emas, ada bentuk barang-barang berharga lainnya. Betul, secara hukum ini tentu merupakan satu bentuk pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di negara manapun, seperti yang dilakukan oleh Bashar al-Assad ini. Tetapi sejauh ini yang dialamatkan kepada mantan Presiden Jokowi, saya lihat itu adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bisa jadi belum memenuhi rumusan unsur di dalam tindak pidana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi itu tidak menghilangkan catatan internasional bahwa mantan Presiden Jokowi ini dicatat sebagai figur ya pemimpin negara besar yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi ketika sedang berkuasa bukan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat, tetapi menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kekuasaan dinastinya gitu ya. Nah, kita mau denial seperti apapun, ini sudah dibaca internasional gitu ya. Ini sudah dibaca internasional dan bahkan UCCRP juga memberi penjelasan kemarin di tanggal 2 Januari begitu ya. Mengapa mantan Presiden Jokowi ini masuk di dalam nominasi dan
seperti tadi kami sampaikan, penjelasan UCCRP itu ya karena eh, mantan Presiden Jokowi ini bisa jadi belum dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Tipikor, tetapi selama menjalankan kekuasaan itu ya banyak penyimpangan dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan, dan yang paling disayangkan adalah bagaimana selama menjabat Presiden Jokowi melemahkan KPK yang itu selama ini dianggap sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang diharapkan. Itu Mbak Nila. Oke, artinya secara rekam jejak banyak publik yang kemudian menilai sampai tadi voting yang didapatkan oleh Presiden ke-7 Jokowi kan juga angkanya tinggi sekali ya, Pak Zainur ya. Secara rekam jejak Jokowi yang tidak bisa terbantahkan ini, salah satunya yang paling poin utama bagaimana upaya melemahkan KPK. Apakah kemudian melemahkan KPK yang berarti membuka peluang agar tindak pidana korupsi ini bisa terjadi juga bisa bagian dari korup yang juga dimaksud oleh OCCRP ini kalau dari analisa Pak Zainur? Ya sebenarnya lebih kepada bagaimana mengamankan kekuasaan ya. Hmm. Ketika KPK dulu dalam tanda kutip di luar pemerintah, dalam arti eksekutif, KPK itu susah untuk diatur dalam tanda kutip ya. Susah untuk dinego, susah untuk dicincai ya. KPK bisa sesuka hati dalam tanda kutip ya, Hmm. menetapkan seseorang jadi tersangka. Meskipun pasti semua juga pakai alat bukti gitu ya. Baik yang ada di dalam kekuasaan maupun mereka yang berada di luar kekuasaan gitu ya. Nah, jadi KPK itu selama ini dianggap oleh pemerintah sebagai penghalang untuk konsolidasi kekuasaan politik, untuk menjaga citra dan nama baik pemerintah, ya. Kemudian bahkan saya ingat betul ada dua pejabat menteri dan setingkat menteri yang menyatakan bahwa KPK ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Saya baca lagi misalnya pernyataannya Luhut dan pernyataannya Muldoko. Luhut mengatakan bahwa OTT itu bikin malu bangsa gitu ya. Hmm. Padahal yang bikin malu bangsa itu koruptornya, bukan OTT-nya gitu ya. Muldoko juga mengatakan bahwa OTT itu menghambat investasi gitu ya. Orang jadi takut berinvestasi gitu ya. Padahal yang menghambat investasi ya adanya pungli, adanya red tape, adanya high cost ekonomi, biaya-biaya tidak resmi yang muncul gitu ya. Nah, ini kan kemudian persepsi-persepsi seperti ini ternyata satu arah begitu ya. Jika Mbak Nila perhatikan gitu ya, ada beberapa pejabat, ya sekarang masih menjabat juga gitu ya. Pandangannya terhadap pemberantasan korupsi itu sangat negatif gitu ya. Ada beberapa yang uh, pejabat yang pandangannya sangat negatif. Ya karena memang mereka selama ini biasa dalam lingkungan yang korup begitu ya. Hmm. Sehingga ketika KPK itu dianggap tidak bisa diatur oleh kekuasaan, satu-satunya cara KPK harus ditundukkan. Nah, cara menundukkan KPK itu adalah melalui revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 19 2019 itu KPK diatur sedemikian rupa sehingga KPK itu tunduk kepada pemerintah, termasuk ketika sumber daya manusianya adalah ASN dan seterusnya begitu ya. Apalagi ditambah dengan pimpinan KPK adalah diisi oleh orang-orangnya pemerintah begitu ya. Nah, jadi saya melihat ini memang agenda dari OCCRP itu adalah ingin memberi ruang kepada masyarakat sipil, pada para akademisi, pada para jurnalis yang merasa bahwa ada bentuk perilaku korup ya, yaitu menyelewengkan kekuasaan yang mungkin belum bisa diproses dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi dampaknya sangat serius terhadap pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, dampak yang tidak bisa dibantah adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok gitu ya. Siapa yang mau bantah ya? Saya belum melihat ada orang yang bisa membantah indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun. Itu kuantitatif, itu tidak bisa dipulihkan mau pakai buzzer, mau pakai lembaga survei, itu tidak bisa dipulihkan karena itu adalah satu indeks agregat yang komposit terdiri dari banyak indeks dan itu memotret persepsi dan pengalaman-pengalaman nyata ketika ada orang pengusaha ekspat berinteraksi dengan penyelenggara negara di Indonesia, merasakan sendiri bagaimana susahnya ketika meminta izin,
ketika ada pengurusan-pengurusan terkait dengan perbankan, terkait dengan energi, terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan segala macam begitu ya. Betapa Indonesia itu penuh dengan pungli begitu ya. Itu menyebabkan ya, investor itu takut gitu ya. Jadi solusinya kalau ingin investasi asing itu masuk ya, foreign direct investment-nya tinggi gitu ya, bukan dengan menutup-nutupi, tetapi harus dengan menyelesaikan akar masalahnya ya. Akar masalahnya yaitu masih tingginya korupsi ya, termasuk bentuk-bentuk pungli itu tadi. Kalau tidak diselesaikan, mau diperbaiki, dipoles seperti apapun, citra yang bisa dibangun itu tidak akan hilang begitu ya. Jadi ini korupsi itu seperti bangkai, mau itu seperti apa ya, baunya tetap kecium gitu ya. Mau bangkainya dikasih cat warna-warni, mau dilukis ya tetap saja yang namanya bangkai tetap saja bangkai dan akan tercium baunya. Nah, oleh karena itu saya pikir posisi PRW ini memberi semacam peringatan begitu ya kepada para pemimpin dunia gitu ya, bahwa dunia melihat segala tingkah laku dari para penguasa begitu ya. Bahwa perbuatan-perbuatan yang mungkin di dalam negeri itu dianggap eh, apa tidak apa-apa begitu ya, karena segala macam itu bisa diatur begitu ya. Tapi publik internasional itu melihat itu, Mbak Nila. Hmm. Ini banyak di Indonesia yang kemudian merespon, banyak desakan juga dari sejumlah pihak ya, Pak Zainur ya, sejumlah pengamat, ada sejumlah elit dari partai politik yang kemudian meminta agar ada upaya pengusutan begitu terkait sandangan atau nominasi yang disematkan pada OCCRP. Adakah kemudian upaya yang bisa dilakukan dan perlukah sedianya ada pengusutan terkait sematan OCCRP ini selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, Pak Zainur? Kalau secara langsung dari rilisnya UCCRP saya tidak melihat ada potensi ya. Ya. Jadi meskipun dinominasikan sebagai pemimpin terkorup seperti yang tadi kami sampaikan, Ya. belum tentu memenuhi perumusan unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya program-program, proyek-proyek terdahulu gitu ya, di mana misalnya terdapat potensi tindak pidana korupsi ya, sewaktu-waktu selama ada alat bukti siapapun bisa diproses secara hukum dan tidak terbatas siapapun gitu ya, sesuai dengan peran masing-masing gitu ya. Jadi saya lihat bukan dari hasil OCCRP-nya, tetapi eh, proyek apapun, kerjaan apapun itu potensial untuk tetap diusut selama belum daluarsa gitu ya. Misalnya publik ramai membahas misalnya soal food estate begitu ya. Food estate itu kan proyeknya relatif gagal begitu ya. Ya tentu bagi pendukung Presiden Jokowi itu berhasil gitu ya. Tapi yang kita lihat kan eh, tidak keluar singkongnya, itu justru jagung yang ditanam di polybag begitu ya. Nah itu apakah hanya sekadar kegagalan secara teknis atau juga ada aspek keuangan misalnya? Itu Mhm. siapapun kalau punya alat bukti bisa lapor ke KPK gitu ya. Dan secara kewenangan ada lembaga negara yang punya kewenangan melakukan audit misalnya Badan Pemeriksa Keuangan BPK begitu ya. Juga proyek apapun yang diindikasikan ada masalah itu bisa dilakukan audit. Tetapi saya harus fair juga gitu ya. Saya belum melihat report dari UCCRP ini ya potensial untuk bisa menjerat mantan Presiden Jokowi dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi. Jadi kalau misalnya mantan Presiden Jokowi mengatakan yang mana tunjukkan silakan usut gitu ya. Ya menurut saya bukan dari OCCRP-nya langsung gitu ya. Bukan report UCCRP langsung tetapi dari program-program terdahulu gitu ya. Ya saya juga melihat ya dimanapun ada kekuasaan potensi terjadinya tindak pidana korupsi itu tetap ada. Tetapi saya katakan sejauh ini saya belum melihat bahwa dari OCCRP ini bisa digunakan untuk mengignite gitu ya, investigasi atau penyelidikan tindak pidana korupsi yang kemungkinan
dilakukan misalnya oleh mantan Presiden Jokowi. Itu Mbak Nila. Oke, ini justru sebagai bekal awal ya, Pak Zainur ya, bagaimana kemudian pihak-pihak yang merasa ada hal yang mungkin punya bukti-bukti kalau memang ada tindak pidananya akan bisa melaporkan ke KPK based on jendela yang juga sudah dibuka oleh OCCRP ini. Ini kan sudah menjadi sorotan internasional, Pak Zainur. Bahkan dunia juga pasti melihat bagaimana sematan nominasi OCCRP ini terhadap mantan Presiden Republik Indonesia. Sementara tadi Pak Zainur mengatakan KPK atau pengusutan korupsi di tanah air ini menjadi indeksnya juga buruk begitu di masa pemerintahan sekarang, yang artinya di masa pemerintahan Prabowo Gibran dengan kepemimpinan KPK yang baru juga. Apakah ada optimisme dari Pak Zainur bagaimana KPK bisa kembali berjaya dan juga bisa menunjukkan tajinya untuk pemberantasan korupsi di tanah air, Pak? Ya, optimisme harus selalu ada ya, tetapi juga harus berpijak pada realita. Mungkin pimpinan KPK-nya sudah baru, tetapi kan juga 4 orang diantaranya adalah aparat penegak hukum, Ya. 1 orang adalah auditor. Tidak ada unsur masyarakat sipil, tidak ada unsur akademisi, aktivis, atau mungkin juga unsur dari perempuan, itu nggak ada gitu ya. Hmm. Jadi saya sih melihat ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya gitu ya. Saya melihat ini konfigurasi pimpinan KPK ini yang memang ditujukan untuk dalam tanda kutip dapat akur bekerja sama dengan pemerintah, dengan penegak hukum lain gitu ya, dengan kepolisian dan kejaksaan khususnya gitu ya. Nah, saya berharap ya pimpinan KPK yang saat ini bisa belajar begitu ya dari kesalahan kemarin. Jangan coba-coba untuk main perkara di KPK, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, syukur-syukur mereka bisa independen. Karena independensi itu ruh dari institusi pemberantas korupsi yang bernama KPK. Nah, yang ketiga saya pikir posisi ERP ini juga bisa menjadi pelajaran ya untuk pemimpin-pemimpin nasional kita gitu ya. Karena nominasi pemimpin terkorup itu tidak selalu presiden atau tidak selalu perdana Ya. menteri gitu ya. Saya baca misalnya ada jaksa agung ya kalau Hmm. nggak salah di Guatemala kalau tidak salah ya, di Amerika Selatan itu ada jaksa agung dinominasi menjadi pemenang pemimpin terkorup gitu ya karena jaksa agung itu saking korupnya gitu. Nah sehingga saya pikir ini OCCRP ini rilisnya harusnya bisa menjadi pelajaran bagi siapapun khususnya pemimpin-pemimpin nasional untuk tidak menggunakan kekuasaannya dengan menyeleweng apalagi sampai melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Ya saya berharap ya rilis dari OCCRP ini menjadi pelajaran buat Presiden Prabowo, buat para pimpinan dan lembaga begitu ya. Jadi misalnya Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri begitu ya, menteri-menteri. Saya harap mereka bisa mengambil pelajaran agar jangan sampai mereka menyeleweng menggunakan kekuasaannya untuk tujuan pribadi, bukan untuk melayani rakyat begitu ya. Karena meskipun di dalam negeri semua bisa diselesaikan misalnya menggunakan buzzer, menggunakan bansos, menggunakan lain-lain. Ini yang internasional susah nih. Internasional nih mau disuap pakai apa nih? Model-model OCCRP mau disuap pakai apa? Hmm. Apa mau dilawan pakai buzzer? Nggak bisa gitu ya. OCCRP ini terlalu besar gitu ya. Mau diatasi pakai apa gitu ya. Sehingga ya sejarah akan mencatat gitu ya. Kalau sudah masuk dalam nominasi OCCRP misalnya ya menurut saya tentu ini sangat memalukan buat bangsa dan negara begitu ya. Tidak seharusnya lah negara Indonesia ini masuk dalam OCCRP gitu ya. Karena saya lihat pemimpin-pemimpin dunia ya yang lain begitu ya, negara-negara lain itu masih banyak yang lebih layak untuk dinominasikan sebagai pemimpin-pemimpin terkorup gitu ya. Saya melihat Indonesia itu tidak layak-layak amat gitu ya. Indonesia kan tengah-tengah ya, buruk banget juga enggak, bagus juga sama sekali jauh gitu ya. Jadi kita itu kan ada di tengah-tengah begitu ya. Dan tengah-tengahnya relatif yang buruk sih memang Hmm. menujunya ke yang buruk. Sehingga saya pikir ini harus jadi pelajaran, Mbak Nila. Ini harus menjadi pengingat untuk pemimpin-pemimpin kita, termasuk Presiden Prabowo. Saya berharap Presiden Prabowo jangan sampai masuk OCCRP nanti setelah selesai menjabat. Sehingga ketika sedang menjabat, gunakan sebaik-baik kewenangan, kekuasaan, jabatan yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tidak usah banyak berpikir untuk berkuasa lagi, untuk
kepentingan keluarga, tidak usah gitu ya. Ya selama menjabat all out, gunakan kewenangan jabatan kekuasaannya untuk rakyat gitu ya. Nggak usah misalnya ya nanti untuk biar Mas Didit jadi presiden gitu ya. Enggak lah. Nggak usah meniru Pak Jokowi ke Pak Gibran, nggak usah. Saya berharap Presiden Prabowo 100% gunakan powernya untuk rakyat. Mhm. Jangan berpikir untuk periode kedua, jangan berpikir untuk anaknya dan lain-lain gitu ya. Sehingga fokus saja untuk rakyat, sehingga tidak usah kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan publik tetapi menguntungkan diri sendiri dan keluarganya. Gitu Mbak Nila. Oke, terakhir Pak Zainur dari saya, ini ada komitmen yang berkali-kali juga disampaikan oleh Presiden Prabowo begitu ya, bagaimana kemudian tidak akan ada maaf bagi koruptor, tidak akan ada maaf bagi siapapun yang menyelewengkan dana negara begitu. Ini kan juga menjadi PR besar bagi KPK. Apalagi sekarang sudah dilantik juga di kepemimpinan baru. Kalau dari Pak Zainur sekalian jadi closing statement Bapak, apa hal paling urgent begitu ya? Apa hal paling utama yang paling sesegera mungkin bisa dirampungkan atau bisa diselesaikan KPK sebagai institusi anti rasuah begitu agar nantinya ke depan selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo ini KPK bisa kembali berjaya lagi, Pak? Kalau saya melihat bukan KPK-nya ya, tapi Hmm. pemerintah dan DPR. Hmm. Revisi dulu Undang-Undang 19 2019, kembalikan Oke. independensi KPK. Itu langkah pertama. Yang kedua, revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk kriminalisasi illicit enrichment. Yang ketiga, segera sahkan RUU Perampasan Aset. Pidato-pidato Presiden Prabowo sangat baik, konsisten, bagus, menunjukkan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. Tapi koruptor tidak takut hanya dengan pidato, dengan omon-omon. Koruptor takutnya dimiskinkan, koruptor takutnya kalau mereka ditindak, bukan dimaafkan, bukan diampuni gitu ya. Sehingga saya berharap pidato-pidato Presiden Prabowo itu bisa diterjemahkan, diaplikasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan nyata. Revisi kembali Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Tipikor, sahkan RUU Perampasan Aset. Mbak Nila. Oke, tidak hanya di KPK-nya tapi di pemerintah dan juga DPR punya andil besar untuk kemudian menindak seluruh tindak pidana korupsi yang mungkin berkemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Begitu. Terima kasih banyak Pak Zainur, luar biasa sekali menyempatkan waktunya Sama-sama. hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali berbincang Pak Zainur. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Pak Zainur Rohman. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.